Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Nistiasari dari program studi D3 Perbankan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya merupakan salah satu peserta pekerti internal 2021. Kali ini saya akan membuat summary mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang dibawakan oleh Dr. Syihabuddin Syahid, MSI. Oke, kita mulai saja. Jadi tujuan dari penyusunan bahan ajar ini, kita sebagai dosen itu dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar itu sendiri, di mana kita sebagai dosen juga dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Nah, pokok pembahasan kita itu ada 4. Pertama, mengenai teknik penyusunan bahan ajar. Kemudian juga ada tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Lalu nanti kita akan bahas tentang lembar evaluasi bahan ajar. Dan yang terakhir kita akan membahas rubrik penilaian. Yang pertama, topiknya adalah teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Nah, sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan buku bahan ajar, secara mendasar perlu dipahami tentang bahan ajar. Nah, suatu materi perkuliahan yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan belajar. Di sini ada menurut National Center for Competence-Based Learning 2007, merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi jenis bahan ajar itu banyak sekali jenisnya. Ada bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Jadi pendidik ini dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lainnya. Namun, dari 4 jenis bahan ajar tersebut yang tadi saya sebutkan, bahan ajar yang paling relatif mudah itu adalah dalam membuat bahan ajar cetak. Nah, di sini dalam pengembangan bahan ajar perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapai tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini ada gambar di mana pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya kita sebagai dosen yang profesional harus memahami beberapa hal. Yang pertama, pilihan bahan pembelajaran untuk media pembelajaran kita yang akan kita gunakan dalam pembelajaran dan alat evaluasi kita nanti. Kemudian pengelolaan kelasnya kita juga harus bisa mengembang dalam pengelolaan kelasnya. Kemudian interaksi pembelajarannya seperti apa. Kemudian karakteristik visi pesan pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajaran. Nah, tujuan dari pengembangan bahan ajar itu ada 4. Pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kedua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan dari peserta didik kita. Ketiga, membantu peserta didik kita dalam memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Kemudian, yang keempat, memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran teknologi. Itu sebenarnya memudahkan kita juga dalam memberikan pembelajaran kepada mahasiswa kita, karena sebenarnya apa yang akan kita sampaikan sudah tertuang di pembelajaran tersebut. Nah, sebaiknya bahan ajar itu didesain secara lengkap, ya kan? Kenapa? Agar bahan ajar itu bisa berperan sebagai bahan belajar mandiri apabila bahan pembelajaran yang kita buat itu lengkap. Jadi kalau bahan ajar lengkap disertai dengan tujuan pembelajaran, kompetensi mencapai materi yang diuraikan dalam kegiatan belajar, lalu kemudian ada ilustrasi, poster,
prosedur latihan, lalu dilengkapi dengan jawaban tes formatif lengkap dengan kunci, ada umpan balik dan data pustaka, itu jadi lebih baik. Kemudian prinsip pengembangan bahan ajar itu ada 3. Yang pertama, tentu harus relevan, relevansi atau kesesuaian. Jadi dalam membuat bahan ajar itu harus relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian CP-nya. Kemudian harus konsisten. Jadi konsisten antara bahan ajar dan CP yang harus dikuasai mahasiswa kita. Kemudian ada adekuasi, jadi kecukupan. Nah, cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai CP yang akan kita ajarkan. Jadi bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Kemudian langkah pemilihan pertama, kita harus mengidentifikasi dulu nih CP yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Kalau kita sudah mengidentifikasi CP, kita lanjutkan dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar apa aja sih nanti yang akan kita pakai. Kemudian kita memilih lagi bahan ajar yang relevan dengan CP yang telah teridentifikasi. Jadi setelah kita mengidentifikasi jenis materinya, kita pilih lagi yang sesuai dengan CP kita. Kemudian memilih lagi sumber bahan ajar. Selanjutnya, cakupan isi bahan ajar itu setidaknya harus mencakup 3. Pertama, pengetahuan, kedua, keterampilan, dan yang ketiga, sikap. Nah, kalau pengetahuan itu harus berupa fakta dan harus ada konsep yang jelas, ya kan? Konsep di mana di situ dijelaskan definisinya, bagaimana mengidentifikasi, klasifikasi, dan ciri-ciri. Pengetahuan memuat prinsip, ya kan? Di situ ada penerapan dalil, guru, hukum dan rumus, dan bagaimana langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara berbuat atau sesuai dengan prosedur. Nah, keterampilan juga sangat penting. Bagaimana kita bisa mengembangkan ide. Jadi di situ kita dituntut kemampuan untuk mengembangkan ide, memilih, menggunakan bahan, menggunakan peralatan dan teknik kerja, serta sikap. Nah, sikap ini penting karena nilai kebersamaan, kejujuran, kasih sayang, menolong, semangat, minat belajar, mau menerima pendapat orang lain, itu merupakan cakupan isi bahan ajar penting. Kemudian scope. Nah, scope di sini ada 2, yaitu ada keluasan dan kedalaman. Keluasan itu setidaknya menggambarkan beberapa banyak materi isi yang dimasukkan ke dalam satu bahan pembelajaran. Jadi gambarkan beberapa banyak materi. Jadi kita harus luas, jadi jangan terpaku pada satu materi saja. Kemudian ada kedalaman. Nah, di sini kita dituntut untuk seberapa detail sih konsep-konsep yang harus dipelajari dikuasai oleh mahasiswa. Jadi kita harus membuat konsep secara berulang. Kemudian ada square, urutan bahan ajar. Di sini pertama pendekatan prosedural. Pendekatan prosedural ini penting, di mana kita harus menggambarkan langkah yang secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas misalnya. Kemudian ada pendekatan hierarkis. Kita harus menggambarkan urutan yang sejajar dari yang mudah, yang sulit, atau dari yang sangat kompleks ini. Jadi untuk meningkatkan agar mahasiswa dapat memahami maupun bahan ajar kita nanti. Kemudian teknik penyusunan buku ajar. Yang pertama, buku ajar adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah tertentu. Yang kedua, buku ajar memiliki karakteristik setidaknya 4. Yang pertama, sebagai sumber materi ajar. Kedua, referensi buku mata kuliah yang disusun sistematik dan sederhana. Dan yang keempat, terdapat bentuk pembelajaran. Bagaimana sih mengembangkan evaluasi penilaian? Penilaian itu sebenarnya apa sih? Pengambilan satu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk, yang bersifat kualitatif, ya kan? Nah, penilaian terhadap bahan ajar itu penting gak sih? Penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik, dapat menunjang keberhasilan belajar. Jadi penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran.
bagaimana sih siklusnya? Bisa kita lihat di sini ada evaluasi program pembelajaran di mana kita harus merancang dulu rancangan pembelajaran semester, di mana itu harus membuat profil, CPL, capaian pembelajaran lulusan, di mata kuliahnya dan rangkaian mata kuliah atau struktur kurikulumnya. Kemudian dalam pembelajaran itu ada proses dan asesmen di mana dosen, mahasiswa, dan semua belajar harus saling beririsan, didukung dengan lingkungan, sarana, dan prasarana. Apa yang diharapkan luarannya lulusan yang memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Penilaian terhadap pelajar juga dapat memperbaiki kemampuan belajar mahasiswa sesuai konteks. Maksudnya ada desain pembelajaran, desain pembelajaran, ada analisis, desain, development, implementation, dan evaluasi. Di sini ada 11, ya kan, dari mengidentifikasi, kemudian membuat analisis kebutuhan mahasiswanya apa, kemudian setelah kita tahu nih kebutuhan mahasiswa kita apa, kita membuat analisis lagi mengenai pembelajaran. Setelah membuat analisis, kita merumuskan kinerja hasil belajar mahasiswa dan indikator serta kriteria penilaiannya seperti apa. Kemudian mengembangkan instrumen penilaian. Bagaimana caranya mengembangkan bentuk metode pembelajaran menyusun RPS. Kemudian disusun lagi mengembangkan dan menyusun materi pembelajaran. Selanjutnya mengembangkan dan mengevaluasi, menyusun evaluasi formatif pembelajaran, lalu merancang menyusun evaluasi sumatif, ya kan? Nah, sebelumnya kita kembali lagi setelah mengembangkan menyusun evaluasi formatif pembelajaran, kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki lagi, melakukan perbaikan terhadap pengembangan menyusun materi pembelajaran, mengembangkan bentuk metode strategi pembelajaran seperti apa, mengembangkan instrumen penilaian seperti apa, dan juga analisis pembelajarannya seperti apa. Jadi kita bisa melakukan perbaikan lagi. Nah, evaluasinya merancang menyusun evaluasinya sumatif. Beberapa aspek yang dinilai dari bahan ajar, yaitu adalah materi, yang kedua penyajian materinya, yang ketiga keterbacaan, yang keempat teks, wacana, dan ilustrasi, dan yang kelima kebahasaan. Kemudian ada validasi kelayakan belajar yang dikembangkan, dilakukan dengan cara ada 3 hal. Yang pertama, uji coba keterbacaan bahan ajar. Kedua, penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran. Yang ketiga, uji terhadap pencapaian skor hasil belajar. Nah, proses evaluasi bahan ajar itu ada 5. Ya, yang pertama itu komponen kelayakan isi. Isinya layak isi. Kemudian yang kedua adalah komponen kebahasaan. Kebahasaannya gimana nih? Kemudian yang ketiga adalah komponen penyajian. Penyajiannya seperti apa, jelas dan tujuannya, penyajiannya seperti apa. Kemudian ada komponen kegrafikan. Nah, penggunaan pola yang ilustrasi desainnya seperti apa. Dan yang kelima adalah variabel dalam evaluasi. Idealkah evaluasi dilakukan untuk semua aspek yang menyangkut kualitas dan kecerdasan. Kemudian ada kalanya tidak dapat dilakukan evaluasi yang lengkap karena alasan dengan lain. Terus maka terdapat beberapa format tertentu dalam evaluasi. Kemudian setiap format evaluasi memiliki fokus utama yang disesuaikan dengan alasan dilakukan evaluasi yang belajar dievaluasi. Nah, di sini ada lembar evaluasi penilaian bahan ajar. Misalnya ditulis ajar, cetak, itu berupa buku, judul. Nah, di sini adalah judul bahan ajar Bapak Ibu dosen sekalian, kompetensinya di bidang dicatat. Kemudian di sini ada 5 variabel. Yang pertama kecepatan isi, ketepatan isi, ketercernaan, penggunaan bahasa, dan perwajahan. Di sini adalah masing-masing indikator dari setiap variabel. Nah, di sini kita bisa menilai nih hasil evaluasinya ini atau tidak. Contoh misalnya variabel ketercermatan isi, indikatornya adalah valid. Valid nggak? Kalau valid kita checklist nih hasil evaluasinya valid. Terus selaras nilai sosial tidak? Kecermatan isinya, oh ternyata tidak. Kalau tidak berarti tidak. Kalau iya
seperti ini adalah contoh lembar evaluasi. Kemudian setelah melakukan penilaian terhadap bahan ajar, maka kita bisa melakukan analisis terhadap berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, setelah itu baru dihasilkan sebuah keputusan atau kesimpulan terhadap bahan ajar, apakah sudah mencapai tingkat layak, sesuai dengan tujuan dan ketepatan terhadap isi dan materi, serta apakah perlu dilakukan perbaikan atau tidak. Gitu. Nah, di sini juga ada evaluasinya lagi. Di sini ada judul, sumber, tanggal, biaya, standar, target, gagasan, dan prasyaratnya bisa berisi sesuai dengan nilainya. Kemudian ratingnya juga ada kesesuaian, akurasi, kejelasan, menimbulkan menjaga motivasi, partisipasi, kualitas, efektivitas, bebas bias, bantuan, kesesuaian, kejelasan, dan nutrisi. Di sini ada tinggi, sedang, rendah. Nah, Bapak Ibu misalnya contoh kesesuaian itu belum tinggi, kita bisa sesuaikan apakah isinya tinggi, sedang, rendah. Nah, jangan lupa dari setiap rating poin rating ini kita berikan komentar. Bagaimana komentar kesesuaiannya, bagaimana komentar bukti efektivitasnya. Nah, tinggi, sedang, rendah kita sesuaikan dengan isi baca. Dan setelah kita isi, kita bisa melihat, oh berarti ini kekuatan dari perubahan ajar ini apa, kelemahannya apa, lalu langkah yang direkomendasikannya seperti apa. Kemudian di sini juga ada lagi evaluasi untuk media cetak berupa buku. Kalau yang sebelumnya tadi ini berupa buku cetak ya, wajar. Kemudian di sini ada foto, gambar, poster, sama ya kan, ratingnya juga sama sesuai dengan kurikulum, tinggi, sedang, komentar. Tidak lupa setiap evaluasi kita berikan komentar dari berbagai rating ya kan. Setelah kita evaluasi, kita tahu nih kekuatan dan kelemahan, lalu langkah apa yang akan direkomendasikan kita catat di sini. Nah, sebagai penutup, evaluasi bahan ajar ini ternyata diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik untuk meningkatkan kualitas pembelajar dalam mencapai CPL, capaian pembelajaran lulusan.